Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke serial manajemen keuangan. Lanjutkan tentang cost of capital pada sub bahasan cost of debt. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ada dua metode perhitungan cost of capital. Yang pertama adalah partial cost of capital, yaitu di mana perhitungan biaya modal dilakukan untuk masing-masing sumber pendanaan. Yang kedua adalah comprehensive cost of capital, di mana perhitungan komprehensif dari biaya modal dengan metode weighted average cost of capital atau WACC, yaitu rata-rata tertimbang dari biaya modal. Kita mulai dengan bagian dari cost of capital yang pertama, yaitu cost of debt atau biaya hutang. Perhitungan biaya hutang terdiri dari komponen yang pertama adalah bunga dari hutang itu sendiri. Yang kedua adalah biaya pencairan kredit atau biaya administrasi. Yang ketiga adalah biaya asuransi kredit dan lain-lain. Jadi perhitungan cost of debt atau biaya hutang tidak hanya berdasarkan berapa bunga yang dibayarkan, tetapi juga mencakup biaya-biaya yang lain. Kemudian komponen debt terdiri dari yang pertama adalah pinjaman atau hutang bank yang disebut dengan loan, atau yang kedua adalah obligasi atau surat hutang. Komponen biaya obligasi terdiri dari yang pertama kupon, yang merupakan persentase dari nominal obligasi yang akan dibayarkan setiap periode pembayaran. Jadi periode pembayaran kupon ini ditentukan di awal, apakah bulanan, semester, atau tahunan, yang diberikan kepada pemegang obligasi. Yang kedua adalah underpricing cost, yaitu biaya yang timbul karena obligasi dijual dengan harga di bawah harga nominal yang tercantum. Yang ketiga adalah underwriting cost, yaitu biaya yang timbul dari penanggung atau underwriter penerbitan obligasi. Jadi setiap penerbitan obligasi ada pihak yang memberikan pertanggungan terhadap penerbitan tersebut yang disebut dengan underwriter. Biaya-biaya selain kupon itu dikenal sebagai flotation cost. Nominal obligasi dikurangi dengan flotation cost merupakan nominal bersih yang diterima oleh perusahaan, disebut juga sebagai net profit. Bagaimana formula perhitungan cost of debt? Cost of debt diformulakan sebagai KD sama dengan I plus N dikurangi NB dibagi N dibagi dengan NB plus N dibagi 2, di mana KD adalah cost of debt sebelum pajak, kemudian I adalah nominal bunga yang dibayarkan per tahun, N adalah nominal obligasinya, kemudian NB adalah penerimaan bersih atau net profitnya, sedangkan N kecil adalah umur obligasi dalam tahun. Karena bunga yang dibayarkan atas dasar pendapatan sebelum pajak, maka perlu dilakukan penyesuaian yang disebut tax adjustment, sehingga rumus cost of debt setelah pajak adalah KD bintang sama dengan KD kali 1 min T, di mana KD bintang kadang juga dinotasikan sebagai KI, artinya adalah cost of debt after tax. Dan KD kadang juga dinotasikan sebagai KB atau cost of debt before tax, mana T adalah tarif pajak yang berlaku. Langsung saja ke contoh perhitungannya. Misalnya PT Smart menjual obligasi dengan nominal 1000 per lembar. Bunga per tahun atau jumlah kupon adalah 6% dengan jangka waktu 20 tahun. Penerimaan bersih adalah 960 per lembar.
dan besarnya pajak marginal tax rate adalah 40%, maka berapa cost of debt sebelum pajak dan setelah pajaknya? Dari soal itu diketahui bahwa yang pertama N adalah 1000, kemudian NB penerimaan bersih adalah 960, I-nya rate-nya adalah 6%, kemudian N-nya adalah 20 tahun. T-nya atau pajaknya adalah 40%. Ditanyakan KD dan KD bintang. Pertama adalah kita menentukan I atau besarnya nominal kupon. Besarnya nominal kupon adalah besarnya nominal obligasi dikalikan dengan rate-nya, yaitu 6% kali 1000 sama dengan 60. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan atau formula KD-nya, maka didapatkan nilai 0,0633 atau 6,33%. Kemudian cost of debt setelah pajaknya kita masukkan ke dalam formulanya, sehingga nilai cost of debt setelah pajak adalah 3,798. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.